Ayo, silakan. Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu. Senang sekali di kesempatan siang hari ini pendengar. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu 28 Oktober. Live langsung dari Baloho Beach, Nia Selatan, Teluk Dalam, di mana saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif. Ini kerjasama antara RRI Nia Selatan dan juga WVI, area program Nia Selatan, dan menggandeng pemerintah Kabupaten Nia Selatan tentunya. Dan di pagi hari ini pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama saya presenter Anda, Putra Zebua, akan mengajak Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dan saat ini Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi modulasi FM 93,1 MHz dan juga Anda bisa menonton kami langsung secara Facebook RRI Nia Selatan dan juga melalui channel YouTube RRI Nia Selatan. Dan seperti yang terlihat dan terdengar oleh Anda saat ini pendengar di mana saja Anda berada bahwa di lokasi Baloho Beach ini telah hadir bersama kami narasumber kami di siang hari ini, ibu-ibu kami yang begitu cantik dan begitu sangat luar biasa ya di kesempatan siang hari ini, meskipun dengan situasi libur, namun saat ini tetap bekerja begitu ya. Baik, kita langsung menyapa ada 3 narasumber kami saat ini, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Ada narasumber pertama, yakni Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nia Selatan, yaitu bersama Ibu Swasti Eduha Escape MS. Selamat siang Ibu, bisa dibantu mikrofonnya Ibu, bisa disapa pendengar kita? Ya, baik. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Ya, ho. Ya, Bu. Terima kasih. Ini Ibu Swasti ya, saya menyapa ya nantinya ya, Bu ya. Iya. Oke, baik di sebelah Ibu Swasti, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, ada narasumber kedua kita, yaitu dari Kabid PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan bersama Ibu Senimas Duha SPD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, salam sehat. Yahoo. Ya, Bu. Ini saya menyapa Ibu Senimas ya. Ya betul. Baik, terima kasih Bu Senimas telah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, tentunya acara ini terselenggara kerjasama dari WVI area program Nia Selatan. Dan di sini sudah ada Bung Yurli Azaluhu, Koordinator Prama WVI AP Nia Selatan. Selamat siang Bung Yurli. Selamat siang Bang Putra. Bagaimana Selamat kabarnya siang. Bang? Sehat? Luar biasa baik Bang. Baik, terima kasih. Pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, nanti kita akan berbincang-bincang kepada ketiga narasumber kita dan kami sampaikan juga kepada Anda bahwasanya untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau memberikan pertanyaan terkait tentang topik kita yaitu cuci tangan pakai sabun. Kampanye cuci tangan pakai sabun, Anda juga nantinya diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Nah, untuk Anda yang beruntung, 3 penanya untuk di program ini, nanti kami akan memberikan reward kepada Anda, ini yang disampaikan atau yang akan diberikan langsung dari WVI AP Nia Selatan nantinya. Jadi untuk Anda siap-siap menonton, mendengarkan, dan menyaksikan acara ini karena kami akan memberikan hadiah kepada Anda untuk 3
penanya atau 3 penelpon pertama yang nantinya bergabung bersama kami. Baik, untuk menyingkat waktu yang ada dan memanfaatkan waktu yang ada nih, kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber kita. Dan sebelumnya pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwasanya Kementerian Kesehatan ini telah dan terus menggulirkan kampanye pencegahan COVID-19 sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, di mana pendengar kampanye dengan 3 tahap, yaitu kampanye pakai masker ini pada bulan Agustus, kemudian ada kampanye jaga jarak pada bulan September, serta kampanye cuci tangan pakai sabun atau CTPS ini pada bulan Oktober ini. Dan kampanye CTPS selama Oktober ini ya bertepatan dengan Hari CTPS Sedunia sebagai yang dilaksanakan tahunan. Ini setiap tanggal 15 Oktober dan tema tahun ini adalah kebersihan tangan untuk semua, di mana khususnya perilaku CTPS menjadi salah satu cara efektif dan dapat dilakukan masyarakat untuk memutus penyebaran COVID-19. Jadi kalau Anda menyaksikan saat ini di spanduk besar yang ada di tampilan belakang dari narasumber kita, ini terlihat kampanye sedunia, ayo cuci tangan pakai sabun, 15 Oktober 2020. Nah, ini biasanya WFI sendiri memiliki banyak program biasanya setiap tanggal 15 Oktober ini. Namun karena situasi pandemi COVID-19 ini saat ini WFI menggandeng RRI dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan dalam mengkampanyekan atau mensosialisasikan cuci tangan pakai sabun melalui sarana radio. Baik, ini sudah hadir narasumber kita dari Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nia Selatan. Kita menyapa Ibu Swasti Eduha SKPNS. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah, kita pengen tahu nih, sebetulnya bagaimana juga nih Bu peran dari Dinas Kesehatan sendiri begitu ya dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nia Selatan. Bisa dijelaskan Ibu? Ya, baik. Terima kasih Pak Putra. Adapun peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nia Selatan dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 ini dari awal kemarin dicanangkan bahwa ini adalah pandemi dan kita ketahui dulu pandemi sedunia, ya, bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya tentunya di Kabupaten Nia Selatan. Dinas Kesehatan awalnya melakukan analisa dari pengumpulan data yang ada, yang kita ketahui mulai Maret itu ketika dicanangkan bahwa ini adalah pandemi sedunia atau pandemi global, Nia Selatan masih dalam zona hijau, ya. Lebih dekat di waktu sekarang ini kita sudah masuk di zona merah tentunya karena sudah terdeteksi ya dengan analisa yang ada. Dinas Kesehatan membentuk tim emerging di mana tim emerging ini tidak lepas dari koordinasi tim gugus tugas kabupaten maupun kecamatan di Kabupaten Nia Selatan. Di sini Dinas Kesehatan terus berkoordinasi baik dengan lini sektoral dan lini program sehingga diambil keputusan melaksanakan apa yang penting untuk kondisi dan situasi yang harus kita siagakan. Dan tentunya ini juga Nia Selatan dalam gugus tugas selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal tadi pencanangan pakai masker, jaga jarak, bahkan cuci tangan. Ya, kita ketahui tanggal 15 Oktober ini adalah pencanangan Hari Cuci Tangan Sedunia. Dan ini Dinas Kesehatan sangat mendukung hal ini. Oleh karena itu Dinas Kesehatan juga tidak lepas dengan menguatkan FKTP di setiap wilayah kerja yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Dengan cara setiap FKTP itu dikuatkan dalam 3 pilar, ya, yaitu trace, ya, tes dan trace, ya. Yang pertama itu trace, mereka melakukan
kegiatan tentunya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dengan bagaimana kontak erat, faktor risiko, dan sekaligus penelitian epidemiologi. Nah, tes itu dilakukan pemeriksaan lab berupa PCR dan rapid test, dan tentunya melakukan konseling yang aman sehingga tidak meresahkan masyarakat kita. Nah, setelah dilakukan trace and test itu, kita masuk ke treat. Ya, dengan melakukan ini dapat berupa edukasi pencegahan. Edukasi pencegahan tentunya ini melibatkan semua sektor, terutama masyarakat, ya. Dan banyak pola masyarakat. Ada masyarakat yang bisa menerima edukasi, ada juga yang mungkin kita secara pelan. Dan ini tentunya inilah langkah-langkah dan peran yang telah dikuatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias sendiri dengan pengendalian pencegahan COVID-19. Nah, Mungkin dalam itu saja. setiap tahapan yang dilakukan dari Dinas Kesehatan sendiri, ini sudah mengcover seluruh area dari Kabupaten Nias Selatan sendiri, karena kita melihat juga ada beberapa lokasi yang mungkin ada beberapa kendala untuk akses sarana dan prasarana jalan di lokasi yang dituju begitu, Bu. Bagaimana nih tahapan-tahapan yang seperti yang Ibu sampaikan untuk daerah-daerah yang agak susah dijangkau? Sulit dijangkau, iya. Ini juga kita berupaya menjangkau karena informasi harus tersampaikan, ya. Dengan cara apa? Kita bagi rayon. Setiap rayon yang ada di Nias Selatan kita melaksanakan sosialisasi, ya. Sosialisasi sekaligus simulasi dalam siaga pencegahan COVID-19. Dan ini sudah terlaksana di beberapa rayon yang sudah dilaksanakan, misalnya rayon arah Vanayama. Itu kemarin kita melaksanakan tepatnya di Puskesmas Lohagundre. Dan bukan hanya untuk Puskesmas Lohagundre, kita datangkan juga tenaga kesehatan dan masyarakat yang dari Vanayama atau lingkungan sekitar yang terdekat. Nah, yang tersulit, contoh mungkin terjauh ya, pulau ya. Nah, kita fokuskan di Telo. Di Telo kita melaksanakan sosialisasi dan simulasi itu kita bukan melibatkan petugas kesehatan saja, namun seluruh lapisan masyarakat. Sehingga difokuskan di Telo, ada 7 puskesmas yang ada di Telo itu bergabung. Nah, mungkin seperti itu teknis kami sehingga semuanya bisa tercover di baik daerah yang gampang maupun yang sulit untuk dijangkau. Baik, saya ke narasumber kedua dulu, Ibu Kabid PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, Ibu Senimas Duha. Ibu, ini tadi peran dari Dinas Kesehatan sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan terkait dari program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan beberapa tahapan-tahapan. Nah, kalau berbicara soal Dinas Pendidikan sendiri nih, Bu, apa kira-kira upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Nias Selatan dalam mempersiapkan misalkan PAUD dan juga tutor ketika anak-anak kembali bermain di PAUD dengan situasi pandemi saat ini, Ibu? Baik Pak Putra, hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk ketika anak-anak kembali bermain di PAUD di sekolah, pertama yaitu kami menerapkan di sana setiap rombol itu setiap anak hanya 10 orang, maksimal 10 orang setiap rombol. Apabila anak itu lebih dari 10 orang, harus dibentuk lagi satu rombol. Sehingga yang 10 orang itu harus menjaga jarak dan memakai masker. Diharuskan guru dan siswa sebelum memasuki ruangan harus itu melakukan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dan semua sarana yang
pakai harus memenuhi protokol kesehatan sehingga pemutusan daripada pandemik ini. Yang kedua, kebersihan yang dilakukan baik di lingkungan maupun di dalam di sekolah, di ruangan harus memenuhi protokol kesehatan dan semua guru yang masuk di ruangan tersebut dan anak-anak harus wajib memakai masker dan orang tua juga yang mengantar anaknya di sana harus memenuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker dan mencuci tangan. Dan kebiasaan itu harus diwajibkan untuk memutuskan rantai daripada pandemik ini. Yang berikutnya yaitu PAUD yang sudah memenuhi protokol kesehatan ini, kami dari Dinas Pendidikan meninjau apakah betul sudah mereka melaksanakan pandemik ini. Kalau tidak melakukan protokol kesehatan ini, kami akan memberikan satu kewajiban untuk mengikuti yaitu daring. Setiap orang tua harus mendidik anaknya dan mengikuti yaitu pembelajaran yang diberikan oleh guru dari sekolah. Sekian. Baik, kalau berbicara soal kegiatan sekolah dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun. Nah, seperti apa cara dari pihak Dinas Pendidikan sendiri mengedukasikan dari cuci tangan pakai sabun ini? Karena tidak semua juga sekarang kondisi sekolah aktif begitu ya Bu ya, seperti yang Ibu katakan tadi, ini cara dengan seperti daring sekarang untuk proses belajar sendiri untuk adik-adik di rumah. Nah, untuk mengkampanyekan situasi dari cuci tangan pakai sabun sendiri ini bagaimana nih kalau dari Dinas Pendidikan sendiri nih? Cara kami dari Dinas Pendidikan yaitu melalui mensosialisasikan bahwa harus memenuhi protokol kesehatan yaitu cuci tangan bersih, pakai sabun, dan yang bisa kami jangkau di sana seluruh daripada sekolah lembaga tersebut harus terlebih-lebih yang di kota ini karena penduduknya agak padat harus kita jangkau. Kami akan mensosialisasikan secara dekat untuk melaksanakan bagaimana cara cuci tangan bersih pakai sabun. Oke. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nanti saya akan tanya-tanya lagi ke Ibu. Saya ke WVI dulu, Koordinator Prama WVI Apenia Selatan bersama Bang Yurli Azaluhu. Bang Yurli, kita tahu bahwasanya setiap tanggal 15 Oktober 2020 banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh WVI sendiri. Namun karena situasi pandemi COVID-19 saat ini sedikit agak terbentur ya dengan kegiatan-kegiatan yang harus bertatap muka langsung dengan adik-adik semua yang ada di luar sana, khususnya area Kabupatennya Selatan sendiri. Nah, kita ingin bertanya sendiri nih untuk WVI sendiri. Nah, kira-kira bagaimana upaya ya WVI dalam membiasakan anak-anak dan orang tua sekarang ini agar tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini. Bisa dijelaskan, Bang Yurli? Ya, terima kasih Bang Putra. Sejauh ini bagaimana upaya dari WVI sendiri itu dalam membiasakan orang tua dan anak agar berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama di masa pandemi ini ya. Jadi kalau berbicara soal anak dan masyarakat banyak itu tentu tidak akan berhasil ya kalau cuma hanya seorang diri atau hanya WVI sendiri. Jadi awalnya upaya yang kita lakukan adalah dengan bekerja sama dengan lintas sektoral, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian dari kecamatan, puskesmas, dan yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah pemerintah desa. Nah, kemarin kita bekerja sama dengan tim gugus tugas juga di Kabupaten Selatan untuk menyediakan fasilitas sarana CTPS dan membiasakan orang tua dan anak-anak di Kabupaten Selatan. Nah, kalau khusus untuk desa dampingan WVI sendiri ada di 16 desa, Bang. Itu ada di 2 kecamatan, Kecamatan Fanayama itu ada 12 desa dan 4 desa di Kecamatan Mainyamule. Nah, upaya yang sudah kita lakukan sejauh ini biasanya kita lakukan dulu pelatihan dan sosialisasi.
Ini sangat menarik sekali juga ya. Awal-awalnya kita lakukan pelatihan tentang CTPS ini, pembekalan kepada kader dan tutor ini sebelum pandemik. Sebelum pandemi ini. Jadi setelah pandemi ini sudah mendunia begitu ya, sudah masuk, apalagi sudah mulai masuk di Nias. Jadi masyarakat di 16 desa ini itu sudah kian kita bekali. Kita latih kadernya, kita latih tutor PAUD-nya. Jadi itu di bulan Desember 2019 lalu. Sebagaimana kita ketahui di pandemi ini baru masuk di COVID-19 ini baru masuk di bulan Maret ya di Indonesia sendiri. Nah itu bersyukur sekali ya, itu masyarakat sudah punya bekal untuk bisa menghadapi situasi ini. Nah harapan kita dengan melatih kader dan tutor ini itu bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk bisa mensosialisasikan kepada anak-anak di PAUD yang didampingi oleh tutornya. Kemudian ada kader posyandu yang bisa mensosialisasikan kepada ibu-ibu yang ke posyandu, dan itu terus kita lakukan. Walaupun saat ini kita tidak bisa lakukan secara langsung kepada mereka, tetapi kita akan berikan berupa informasi seperti brosur. Kemudian kita ajak mereka membuat aktivitas lewat video, dan itu kita berikan apresiasi lah kepada mereka. Karena tanggap perubahan perilaku itu yang selalu kita pantau dari masyarakat. Bagaimana upaya kita itu dari mereka yang tidak tahu, lalu kita bekali supaya mereka tahu. Nah sudah mereka tahu, baru kita dorong mereka lah. Bagaimana kita mendorong itu dengan mendampingi mereka, tetap memotivasi mereka, memberikan mereka informasi-informasi terkait pencegahan COVID ini, terutama CTPS ini. Nah, dari beberapa yang dilakukan program dari WVI sendiri, seperti apa sih respon dari masyarakat setempat, apalagi dengan dikatakan tadi Bang Yuri sendiri bahwa mencuci tangan pakai sabun ini sebelum pandemi pun sudah diperkenalkan dan sudah disarankan kepada binaan dari WVI sendiri. Nah, apa respon dari masyarakat sendiri? Ya, respon dari masyarakat sendiri tentunya sangat baik ya, mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, karena kita bangun fasilitas sarana CTPS di PAUD permanen ya, kita sediakan di. Ada berapa jumlah itu? Di PAUD sendiri itu ada 15 PAUD, kita sudah sediakan fasilitas sarana CTPS. Kemudian untuk posyandu sendiri ada 16 sarana CTPS kita sediakan. Lalu untuk tingkat kabupaten dan kecamatan itu kemarin kerjasama dengan tim gugus tugasnya Selatan itu kita bangun 40 sarana CTPS di berbagai lokasi, ada sekolah, gereja, masjid, tempat-tempat umum yang mungkin orang berkerumun di situ. Kemudian ada sekitar 3.000 ember juga kita kasih ke masyarakat desa dampingan kita, dengan harapan mereka membiasakanlah cuci tangan pakai sabun ini di rumahnya masing-masing, dimulai dari rumah, mengajari anaknya bagaimana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama waktu yang tidak terlalu lama, hanya 20 detik saja, itu sudah bagus sekali begitu. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, adik kita melihat ya Ibu ya, untuk CTPS yang sekarang ini ada di beberapa tempat yang sudah disediakan. Tapi terkesan seperti hanya sebagai pajangan saja. Nah, apa upaya yang dilakukan WVI sendiri ketika sudah memfasilitasi, namun untuk saat ini juga ada beberapa tempat CTPS yang sudah disiapkan, namun hanya sebagai pajangan, tapi tidak diimplementasikan atau tidak dilaksanakan begitu. Kalau WVI sendiri melihat kondisi seperti ini, apa nih tanggapannya? Nah, itu dari awal kita sudah antisipasi juga Bang. Kita ada risk manajemennya. Jadi makanya kita gandeng daripada Pemda, atau kalau di desa itu dia Pemdes, pemerintah desa. Jadi harapan kita ketika kita sudah menyediakan ini, biasanya kami ada komitmen sebelum memberikan proposalnya, ada komitmennya. Jadi kami menyediakan Pemdes atau Pemda akan melakukan monitoring bagaimana Pemda juga ikut berpartisipasi dalam memonitoring agar sarana itu digunakan dengan baik oleh masyarakat. Nah, di desa itu dilakukan oleh pemerintah desa, kader dan tutor. Jadi setiap posyandu mereka memastikan bahwa sarana CTPS itu digunakan. Begitu juga di tempat-tempat umum. Harapan kita Pemda dan tim gugus tugas itu bisa
memonitoring bersama-sama, mengajak masyarakat ketika ke gereja, sebelum masuk ke gereja misalkan cuci tangan pakai sabun, begitu juga di sekolah ataupun di puskesmas. Oke, saya ke Ibu Swasti. Bisa ditanggapi dengan kondisi yang sekarang ini, Ibu, bahwasanya sudah disiapkan loh fasilitas CTPS ini. Namun hanya sebagai pajangan saja begitu. Nah, apa tanggapan dari Dinas Kesehatan sendiri untuk kondisi yang terlihat dan nyata sekarang ini seperti ini? Apakah terlalu sulit untuk membiasakan hidup sehat dengan mencuci tangan pakai sabun atau bagaimana ini sebetulnya, Ibu? Ya, ya, yang kita lihat di lapangan memang terkadang ada, saya sendiri lihat ya, artinya ada tempat CTPS namun mungkin sabunnya habis, Airnya juga kosong. airnya juga kosong ya. Jadi ini kembali kepada kesadaran masyarakat dan gaya hidup, pola hidup. Kemudian seperti apa komitmen setiap orang dalam meningkatkan derajat kesehatannya masing-masing. Ya, ini kita nggak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga. Ya, apabila dalam keluarga itu menanamkan satu citra diri atau nilai diri untuk menjaga atau meningkatkan derajat kesehatannya, itu sebenarnya tidak begitu sulit. Ya, tinggal seperti apa kita dalam membiasakan diri. Dalam membiasakan diri setelah dari keluarga, otomatis ya di sarana mungkin seperti tadi di sarana umum yang mungkin kita adalah bagian dari situ, tentu kita akan ada rasa peduli. Ya, ketika ini WVI sudah menyediakan CTPS, ini kemungkinan juga nanti ada juga dari provinsi dan pusat juga akan drop juga, ya, informasi akan mendrop juga CTPS di setiap Fasiankes se-Kabupaten Selatan, dan kita berharap itu benar-benar digunakan. Karena kenapa? Cuci tangan pakai sabun itu lebih efektif dan efisien dan lebih higienis. Ya, ini menyangkut sanitasi. Jadi dibanding kita memakai mungkin untuk yang hanya untuk bepergian itu pakai hand sanitizer ya. Nah, itu tidak terlalu akurat dalam hal kebersihan. Karena kita ketahui tangan ini adalah pembawa atau transmisi ya, karena tangan mungkin habis pegang sesuatu atau bagaimana tanpa kita sadari itu akan ya mungkin kemungkinan percikan virus atau bakteri atau apapun mengenai tangan. Nah, apabila tidak disabun atau dicuci dengan air yang mengalir, itu akan mentransmisi atau membawa kuman atau virus ke tempat-tempat lain yang akan kita sentuh berikutnya. Jadi ya dalam hal ini Dinas Kesehatan juga sangat komitmen, artinya membangun kesadaran kepada masyarakat untuk mau cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, ya. Mungkin salah satu upaya kami adalah dengan preventif dan promotif. Nah, tentunya kami akan memberikan penyuluhan dan menguatkan FKTP untuk terus berkampanye mengenai pentingnya cuci tangan pakai sabun. Dan tidak bisa kalau hanya kami juga. Betul. Ya. Ini tentunya ya semua pihak terkait yang peduli akan hal ini, ya tentunya kita nggak mau ya keluarga atau saudara kita, sanak famili kita kena, karena otomatis COVID-19 ini akan menyebar ketika hanya satu orang pun yang menderita, itu otomatis akan menyebar kemana-mana apabila kitanya juga tidak antisipasi sedari
dini. Baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Swasti. Pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada dan pemirsa RRI channel YouTube Nia Selatan yang saat ini menonton acara dialog interaktif kerjasama RRI Nia Selatan dan juga Wahana Visi Indonesia area program Nia Selatan dengan topik kampanye cuci tangan pakai sabun. Sekali lagi dengan topik kampanye cuci tangan pakai sabun, dan saat ini sudah hadir ketiga narasumber kita, baik itu dari WVI, dari Dinas Kesehatan sendiri dan juga Dinas Pendidikan, di mana acara ini akan terselenggara kerjasama RRI Nia Selatan. Dan juga kami sampaikan kepada Anda pendengar, kami akan mengajak Anda ketika Anda ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita. Nah, kami informasikan kepada Anda untuk 3 penelpon pertama yang akan gabung bersama kita, Anda akan mendapatkan hadiah ataupun reward yang akan disampaikan oleh WVI sendiri. Anda bisa bergabung bersama kami nantinya di 0813 6100 4782. Sekali lagi Anda bisa bertanya-tanya langsung kepada narasumber kita dengan nomor kontak studio yang Anda bisa hubungi kami langsung saat ini di 0813 61004782. Kembali kami sampaikan di 0813 61004782. 3 penelpon pertama nantinya akan mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh WVI sendiri. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita atau wawancara kita bersama ketiga narasumber kita break sejenak, kita dengarkan pariwara berikut ini. Istilah vaksin. ini Di masa pandemi COVID-19 ini, kata vaksin pasti sering Anda dengar setiap saat. Setiap tahun, sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Vaksin membentuk kekebalan tubuh secara lebih cepat dan efektif karena bisa mengingat, mengenali, dan melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Vaksin yang telah beredar di masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas secara ketat. Vaksin juga bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu jika cukup banyak masyarakat yang diimunisasi. Jadi, vaksin itu penting demi melindungi diri, melindungi negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, pemirsa RRI Facebook dan juga channel YouTube RRI Nia Selatan. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif, kampanye cuci tangan pakai sabun, kerjasama RRI Nia Selatan dan juga WVI dan juga pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Baik, pendengar saat ini kita sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kembali kami ke Ibu Seni Mas Duha dulu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan sendiri. Ini Bu, kita melihat seperti yang kami sampaikan tadinya bahwa ada beberapa kondisi sekarang ini di lapangan bahwasanya sarana CTPS sudah disiapkan oleh baik itu pendamping dari WVI sendiri atau dari bantuan pemerintah sendiri. Namun tidak serta-merta CTPS ini difungsikan atau dimanfaatkan. Seperti apa tanggapan Ibu melihat kondisi kenyataan lapangan saat ini? Baik Pak Putra. Sarana yang sudah disiapkan oleh CTPS oleh WVI tentang CTPS ada 15 PAUD ya. Sebelumnya Desember kemarin sudah diadakan sosialisasi oleh WVI dan tanggapan kami dari Dinas Pendidikan memang yang 15 PAUD itu tidak memaksimalkan hanya sebagai panjangan benar, tetapi upaya kami dari Dinas Pendidikan untuk memastikan apakah khususnya yang 15 PAUD itu apakah digunakan atau tidak, yaitu
PAUD yang 15 itu kepala sekolahnya kami panggil dan memberikan laporan setiap bulan. Itu pernyataan kami dari upaya kami dari Dinas Pendidikan. Dan yang lainnya yang tidak ada fasilitas dari dari WFI, khususnya di Kecamatan Telu Dalam ini, upaya kami yaitu untuk meninjau ke lapangan langsung apakah fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah baik dari WFI itu apakah digunakan atau tidak. Itu adalah karena ada alasan yang pertama, yaitu kesadaran daripada lingkungan. Fasilitas yang ada kadang dirusak oleh lingkungan masyarakat. Yang kedua, air tidak ada dan sabun tidak ada. Sehingga fasilitas yang ada ini tidak digunakan semestinya apa yang kita harapkan. Tentu kami dari Dinas Pendidikan, upaya kami untuk memakai sarana yang ada dengan tersebut adalah kepala sekolahnya harus dipanggil dan menyediakan karena ada dana BOS untuk item tersebut untuk mempergunakan selama pandemik ini. Pandemi ini sudah bulan Maret, tentu dana BOS atau dana BOP sudah ada di sana. Walaupun tidak begitu besar, tetapi digunakan, sudah ada itemnya di sana, berapa persen untuk protokoler kesehatan ini. Dan laporan kepala sekolah melalui laporan daripada LPJ mereka, baik dana BOP, khususnya untuk PAUD dan SD SMP itu adalah khususnya untuk dana BOS. Dan yang 15 tadi itu membuat laporan setiap bulan apakah sarana yang sudah diberikan oleh WFI itu digunakan semestinya yang kita harapkan. Baik, kalau berbicara soal upaya-upaya yang dilakukan dari Dinas Pendidikan sendiri, berarti ada semacam sanksi teguran ya kepada pihak sekolah ketika tidak mematuhi dari kondisi di lapangan. Seperti itu kira-kira ya, Bu? Iya, Pak. Oke, baik. Saya mau bertanya nih, adakah kira-kira Bu tantangan dalam menerapkan pembiasaan cuci tangan pakai sabun kepada anak-anak di tingkat PAUD ini, Bu? Ada, Pak. Yaitu bagaimana cara menerapkan anak-anak itu agar membiasakan cuci tangan. Sebelum masuk dalam ruangan kelas, di mana kita ketahui selama ini, kebiasaan ini itu sebelumnya pandemik tidak mencuci tangan. Tentu selama pandemi ini harus wajib. Kebiasaan yang tidak mencuci tangan itu harus wajib mengikuti protokoler kesehatan, yaitu merubah daripada tidak cuci tangan budaya menjadi cuci tangan, suatu hal yang wajib dilakukan setiap masuk ke ruangan kelas. Paling tidak memakai hand sanitizer untuk di kelas. Oke, Bu, kita tahu bahwa PAUD dan juga WFI sendiri sekarang ini telah bekerja sama ya Bu ya dalam menyediakan fasilitas sarana CTPS di 15 PAUD di 2 kecamatan. Itu yang disampaikan dari Bang Yurli tadi, Vanayama dan Mainia Mele. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan sendiri Bu memastikan PAUD akan memfungsikan dan memeliharanya dengan baik di dalam pemeliharaan nih Bu? Ini sudah disiapkan, pemeliharaan juga harus tetap diperhatikan begitu. Sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa Dinas Pendidikan upaya memastikan yang 15 CTPS ini dipakai atau tidak, yaitu memanggil kepala sekolahnya dan memastikan apakah yaitu membuat laporan setiap bulan apakah sudah memakai daripada sarana yang telah diberikan oleh WFI ini. Dan memakai dana dari dana BOP untuk contohnya air dan sabun dan hand sanitizer.
Oh begitu ya Bu ya. Baik, ke Bang Yurli sendiri nih dari pihak WFI sendiri nih. Adakah tips dari WFI bagaimana orang tua harus melakukan pendampingan begitu ya atau pengasuhan kepada anak nih terkait situasi pandemi COVID-19 sekarang ini? Iya, bagaimana mendampingi anak ya Bang, terutama di masa pandemi ini. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah memberikan waktu bersama anak dan tetap memantau mengontrol mereka. Karena anak-anak kalau kita biarkan juga nanti mereka akan mencari kesibukannya sendiri, lalu kita tidak bisa kontrol. Nanti kalau sudah mereka asik dengan teman-temannya ataupun orang lain, nanti yang di hatinya lagi bukan orang tuanya, yang dirindukannya bukan orang tuanya. Jadi tips yang bisa kami berikan di sini adalah bagaimana orang tua menyediakan waktunya, terutama di masa pandemi ini, mendampingi mereka bermain, belajar. Ini mungkin tidak setiap jam, tetapi disepakati bersama anak kapan jam-jamnya bisa bermain bersama anak. Misalkan sore 1 jam setelah pulang kerja, kasih waktu bersama anak sehingga mereka tidak merasa bosan di rumah terus. Nah, kalau seandainya anak sudah merasa bosan kalau tidak didampingi oleh orang tua, nanti anak-anak bisa memberontak atau mencari kesibukan lain yang mungkin di luar sana kita bisa tidak kontrol lagi, mencari hal-hal lain yang bisa membuatnya pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa menjadi terganggu gitu. Nah, kalau untuk berbicara soal support yang dilakukan WFI untuk mendukung anak-anak di PAUD dan juga di Posyandu agar tetap membiasakan CTPS ini seperti apa nih dari WFI sendiri? Nah, support yang kita lakukan ini yang selalu kita hayo-hayokan ya di Posyandu dan PAUD itu cuci tangan pakai sabun ini. Ya, kita support penyediaan fasilitas CTPS-nya, lalu kita berikan sabun dan kita berikan pelatihan juga kepada orang tua dan tutor PAUD dan kader Posyandu. Harapan kita mereka bisa mengajak anak-anaknya ya, karena kalau di rumah kan yang mengajari anaknya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat itu adalah orang tua. Jadi kita juga support orang tuanya, kita berikan informasi-informasi tentang terutama protokol kesehatan yang dalamnya ada cuci tangan pakai sabun. Kita motivasi mereka, kita menyediakan juga sarana CTPS-nya di rumah. Yang saya katakan tadi kita berikan 3.000 sarana CTPS di rumah-rumah warga dampingan kita dan juga di Posyandu dan PAUD tadi. Jadi kita bekali tutor dan kader Posyandunya sehingga mereka di Posyandu dan di PAUD mereka tetap mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang CTPS ini. Harapan kita setiap saat pun harus diingatkan ya anak-anak, karena anak-anak itu pasti asik bermain sehingga lupa ya tentang kesehatan pribadi begitu. Jadi upaya kita adalah tetap mendorong masyarakat bagaimana mereka mensosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat dan khususnya anak-anak di rumah mereka. Oke. Cuci tangan pakai sabun. Kalau berbicara soal cuci tangan pakai sabun ini kira-kira dapat memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 sendiri ini atau bagaimana nih Bang Yurli? Ya, ini tentu sangat ampuh ya Bang ya. Karena sebagaimana kita tahu penularan penularan virus ini bukan hanya virus corona, tapi semua penyakit menular yang mungkin bisa kena di tubuh kita lalu nanti kita masuk dalam tubuh kita melalui tangan, itu bisa diputus ketika kita mencuci tangan. Karena peran dari berbagai misalkan sanitasi di lingkungan masyarakat itu juga harus diperhatikan, mengenai STBM itu juga perlu diperhatikan. Misalkan kalau tidak lingkungannya kurang bersih, lalat di mana-mana, ketika tidak melakukan cuci tangan pada saat makan, itu makanan masuk ke dalam tubuh kita memproses makanan yang penuh dengan mungkin kuman atau virus yang dibawa oleh lalat. Nah, itu tentu akan membawa penyakit baru di dalam dalam tubuh orang dewasa ataupun anak-anak. Apalagi anak-anak ini kan sangat rentan, jadi harus dibiasakanlah sejak dini pembiasaan cuci tangan pakai sabun ini agar pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak terganggu.
Mungkin Ibu dari Dinas Pendidikan sendiri bisa ditambahkan Ibu, apakah ini sudah sangat efektif begitu ya dengan cuci tangan pakai sabun, ini memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 sendiri Ibu? Baik Pak Putra, sudah efektif menurut Dinas Pendidikan karena anak-anak di PAUD itu adalah bermain. Kegiatan yang dilakukan di PAUD itu adalah 75% adalah bermain sambil belajar. Tentu penerapan daripada cuci tangan memutuskan bukan hanya virus corona yang diputuskan, adalah semua virus karena melalui tangan sentuhan ini masuk ke dalam tubuh. Penerapannya adalah melalui anak-anak dan orang tua. Harus diterapkan untuk protokoler kesehatan, harus cuci tangan dan dengan air yang mengalir. Baik, kalau dari Ibu Swasti sendiri Ibu, kita tahu bahwasanya mencuci tangan pakai sabun ini adalah sebuah langkah ya, baik itu yang disampaikan Bang Yurli, dari Ibu Senimas juga tadinya, ini akan memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri Bu, mencuci tangan pakai sabun ini, apakah juga sudah sangat efektif begitu ya, untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya begitu? Ya. Salah satu pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini efektif dengan cuci tangan pakai sabun. Tadi sudah saya jelaskan bahwa lebih efektif daripada hanya pakai hand sanitizer. Kenapa? Dengan sabun, ya, apalagi kalau menerapkan aturan cuci tangan yang ditetapkan oleh WHO, ya, itu ada 6 tahap, ya. Mungkin ini sudah disampaikan juga di PAUD, di sekolah-sekolah, di masyarakat, seperti apa cara cuci tangan yang baik dan benar. Dengan cuci tangan yang baik dan benar, tentu saja sangat efektif untuk membunuh kuman dan bakteri, ya. Kenapa saya katakan salah satu cara efektif? Ya, selain juga memakai masker dan tentunya jaga jarak. Ini yang lagi didengung-dengungkan, ya. Kita istilahkan dia 3M. Ya. Namun salah satu dari 3M ini, ya, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, ya. Mencuci tangan pakai sabun ini sangat efektif dan efisien, ya. Karena kenapa? Ketika tangan sudah bersih, maka kita mungkin akan makan atau menyentuh sesuatu, itu kita sudah tidak menghantarkan kuman atau bakteri, ya. Tetapi ketika tangan kita masih kotor, habis pegang apa, seperti ibu-ibu ya, habis belanja di pasar, mungkin pegang uang kita nggak tahu ada kuman di situ, atau tadi pilih-pilih ikan, pilih-pilih sayur, ya. Sampai di rumah segeralah cuci tangan pakai sabun. Dan saya yakin kalau ini dibiasakan, ya, jangan hanya orang tua, ya, anak-anak juga dijadikan ini satu kebiasaan. Tentu kita akan risih, ya, akan merasa risih ketika mungkin jangankan untuk belanja atau bawa sepeda motor saja, kita kan nggak tahu motor kita misalnya parkir di luar, udah kena ada bakteri atau virus, kan kita nggak lihat tuh. Itu bakteri virus hanya dilihat oleh mikroskopis, ya. Jadi ya tentunya sampai di rumah apapun ceritanya, ya kita cuci tangan dulu, baru kita boleh beraktivitas seperti biasa. Kalau Ibu melihat sekarang ini di situasi pola hidup masyarakat kita sekarang ini, baik itu sebelum dan setelah pandemi, apakah saat ini masyarakat kita sudah begitu sangat ya safety atau sangat peduli dengan kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan? Kalau Ibu melihat secara kasat mata sendiri Bu, dari pola hidup masyarakat kita khususnya di wilayah Kabupaten Selatan ini, seperti apa dari Dinas Kesehatan sendiri Bu? Ya, Pak Putra, kalau menurut
penglihatan saya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya melihat ada banyak perubahan, tentu perubahan dari gaya hidup dan pola hidup, ya. Masyarakat sudah mulai terpapar dengan protokoler kesehatan, maka beradaptasi terhadap pandemi ini, apa boleh buat, kita harus membiasakan diri dengan cara hidup dan gaya hidup new normal masa pandemi. Dan itu tentunya 3M sudah mulai dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, hanya saja mungkin masih ada yang sedikit mengabaikan. Namun banyak juga yang peduli, ya. Seperti sudah sekarang dilaksanakan razia masker, ya. Nah, ini bukan untuk menakut-nakuti, namun ini adalah memberi efek bahwasanya kita harus sepaham, kita harus sepakat bahwasanya di masa pandemi ini kita harus beradaptasi dengan gaya hidup dan cara hidup yang baik dan benar serta gaya hidup yang sehat. Ya, salah satunya dengan mengikuti dan mematuhi protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri dan disepakati oleh kita semuanya. Karena apabila COVID-19 ini belum diputus mata rantainya, ini akan terus-menerus menghantui kita. Dan kita harapkan ketika ini sudah terputus mata rantainya, kesadaran setiap lapisan masyarakat sudah meningkat akan pentingnya protokoler kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan menjaga jarak. Maka kita harapkan pemutusan mata rantai COVID-19 akan segera kita hadapi. Dan pun kalau putus, ya, ini kita nggak tahu virusnya seperti apa lagi reaksinya. Pun diputuskan, mari kita tetap memenuhi pola hidup sehat dan bersih. Demikian. Baik, terima kasih Bu Swasti. Pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, sebelum kita akhiri perbincangan kita atau dialog interaktif kita untuk kesempatan siang hari ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa pesan-pesan berikut ini. Dan kembali kami sampaikan di sisa waktu yang ada, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berinteraktif, telepon langsung di nomor kontak yang kami siapkan di 0813 6100 4782. Kami ulang di 0813 6100 4782. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di dialog interaktif tentang kampanye cuci tangan pakai sabun kerjasama RRI dan juga WVI dan juga pemerintah Kabupaten Nia Selatan, mari kita dengarkan beberapa iklan atau jeda pariwara berikut ini. Kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kuku. Lalu ku basuh air bersih. Selatan dan pemirsa RRI Facebook dan juga RRI channel YouTube Nia Selatan, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan bersama kami dalam dialog interaktif kerjasama RRI Nia Selatan bersama WVI dan juga pemerintah Kabupaten Nia Selatan dalam topik
ya, kampanye cuci tangan pakai sabun. Baik, sebelum kita akhiri dari perbincangan kita di dialog interaktif siang hari ini bersama ketiga narasumber kita akan ingin mendapatkan apa kira-kira pesan-pesan yang bisa disampaikan ya untuk pemirsa RRI dan seluruh masyarakat ini terkait perayaan Hari CTPS sedunia, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2020. Kami ke Ibu Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan, Ibu Swasti Eduha Eskep NS. Silakan Ibu. Ya, baik Pak Putra, terima kasih. Harapan kita ya setelah kita mencanangkan tepatnya 15 Oktober 2020 ini adalah pencanangan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun. Mari kita semua berbagai lapisan masyarakat, baik pengambil keputusan maupun semua lintas sektor maupun lintas program yang terkait, mari kita bersemangat untuk menghayu-hayukan bahkan mengkampanyekan ya. Kampanye itu bukan harus di depan orang yang banyak dan luas, namun dimulai dari keluarga ya. Mungkin ibu-ibu yang dimana ibu-ibu lebih didengarkan suaranya dan arahannya oleh anak-anak dan keluarga ya. Ibu itu ibarat gula ya, kalau dia ada nanti semut-semut pada datang. Nah, jadi semuanya mari anggota keluarganya diajak dan diajar untuk sadar mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Seperti apa teknisnya? Mari kita ciptakan masing-masing inovasi untuk ada kemauan di keluarga maupun masyarakat untuk mau dan sadar akan hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Terima kasih, demikian. Baik, terima kasih Ibu Swasti. Kita ke Ibu dari Dinas Pendidikan sendiri, Ibu Seni Mas Duha. Bisa disampaikan Bu pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa RRI dan juga anak-anak serta tutor-tutor PAUD terkait perayaan Hari CTPS sedunia tanggal 15 Oktober 2020 ini. Baik Pak Putra, pesan-pesan yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa RRI dan anak-anak serta tutor-tutor PAUD terdekat perayaan Hari CTPS sedunia tanggal 15 Oktober 2020 ini. Yang pertama, memberikan penjelasan bahwa new normal bukan berarti kondisi sudah normal dan virus COVID sudah tidak ada lagi di dunia. Selama belum ada vaksin dan mencegah seseorang terkena COVID, maka kita semua masih harus selalu waspada. New normal artinya adalah kebiasaan baru yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk meminimalkan penyebaran virus serta meminimalkan kemungkinan diri terkena virus corona. Yang kedua, menjelaskan aturan-aturan dalam menjalankan new normal kepada anak-anak di bawah berusia umur 7 tahun jika disertai dengan petunjuk visual seperti gambar atau video. Beberapa aturan penting yang harus selalu ditekankan di antaranya selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar dan di luar rumah, tidak bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum dan sesudah menggunakan fasilitas umum, menghindari memegang area mata, hidung, mulut bagi anak-anak. Sekolah wajib membawa bekal alat makanan sendiri dan tidak meminjamkan dengan teman, bertukar masker dengan teman. 3. Ajak anak menerapkan pola hidup sehat, memberikan penjelasan kepada anak bahwa kita perlu menjaga kesehatan agar daya tahan tubuh menjadi lebih baik, seperti memiliki waktu istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, berjemur di sinar matahari
pagi, menghindari kerumunan orang, makan tepat waktu, dan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, serta meminum air putih dengan cukup. 4. Membentuk kebiasaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebiasaan baru akan terbentuk jika diterapkan secara konsisten setiap hari. Memberikan contoh kebiasaan pada anak, maka si anak akan mencontoh perilaku dan kebiasaan orang tua atau orang terdekat yang berada di lingkungan. 5. Bekerja sama orang tua dan guru. Itu saja pesan-pesan kami dari Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih Bu Seni Mas Duha. Yang terakhir dari Bang Yurli sendiri, ya, Koordinator Prama WVI Apenia Selatan. Singkat Bang, kira-kira apa yang menjadi harapan WVI ke depannya ini terkait fasilitas CTPS yang sudah dibangun saat ini? Ya, harapan kami mari kita membiasakan cuci tangan pakai sabun ini sebagai kebiasaan yang baik di rumah, dimanapun kita berada. Mari kita saling mengingatkan ketika teman kita yang lain lupa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mari kita mengingatkan dan ayo kita cuci tangan pakai sabun, jangan kasih kendor. Baik, terima kasih Bang Yurli, terima kasih ketiga narasumber kami yang telah hadir, Ibu Swasti Eduhad mewakili dari Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan, kemudian Ibu Kabid PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, Ibu Seni Mas Duha juga yang telah hadir saat ini, dan juga dari fasilitator ya WVI sendiri yang sudah memfasilitasi kegiatan dialog interaktif ini, Bang Yurli Azaluhu, Koordinator Prama WVI Apenia Selatan. Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah perbincangan kami mengenai kampanye Ayo Cuci Tangan Pakai Sabun. Semoga bermanfaat dan kita semua semakin memperhatikan upaya perlindungan anak dan penyelenggaraan pemenuhan hidup anak yang lebih baik ke depannya. Dan dialog interaktif ini berlangsung atas kerjasama RRI Nias Selatan dan juga Wahana Visi Indonesia, Kantor Operasional Nias Selatan, dan menggandeng pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam acara dialog interaktif di kesempatan siang hari ini. Bersama saya Putra Zebua, tim teknisi lapangan, Bung Edi Susanto dan Bung Otomosa Dedehia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa ke depannya pada dialog interaktif selanjutnya kerjasama WVI dan juga RRI Nias Selatan. Dan salam sehat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kami. Sampai jumpa ya ahubu, dan selanjutnya kami akan kembali ke rekan studio RRI Nias Selatan bersama rekan Indah. COVID-19 ini, kata vaksin pasti sering Anda dengar setiap saat. Setiap tahun, sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Vaksin membentuk kekebalan tubuh secara lebih cepat dan efektif karena bisa mengingat, mengenali, dan melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Vaksin yang telah beredar di masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas secara ketat. Vaksin juga bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu jika cukup banyak masyarakat yang diimunisasi. Jadi, vaksin itu penting demi melindungi diri, melindungi negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Anda pasti sering mendengar istilah vaksin. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kata vaksin pasti sering Anda dengar setiap saat. Setiap tahun, sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Vaksin membentuk kekebalan tubuh secara lebih cepat dan efektif karena bisa mengingat, mengenali, dan melawan virus dan bakteri penyebab penyakit.
Vaksin yang telah beredar di masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas secara ketat. Vaksin juga bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu jika cukup banyak masyarakat yang diimunisasi. Jadi, vaksin itu penting demi melindungi diri, melindungi negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Ayo kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kuku. Lalu ku basuh air bersih. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kuku. Lalu ku basuh air bersih. Ayo kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kuku. Lalu ku basuh air bersih. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kuku. Lalu ku basuh air bersih. Anda pasti sering mendengar istilah vaksin. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kata vaksin pasti sering Anda dengar setiap saat. Setiap tahun, sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Vaksin membentuk kekebalan tubuh secara lebih cepat dan efektif karena bisa mengingat, mengenali, dan melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Vaksin yang telah beredar di masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas secara ketat. Vaksin juga bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu jika cukup banyak masyarakat yang diimunisasi. Jadi, vaksin itu penting demi melindungi diri, melindungi negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia.